Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Menghadapi permintaan Xiaoyan, roh dunia iblis kuno tidak menolak ataupun menyetujuinya. Bahkan jika roh dunia iblis kuno tidak puas dengan permintaan Xiaoyan, tapi ia tidak berani mengambil resiko untuk mempermalukannya. Lagi pula pada akhirnya dia mungkin harus setuju dengan persyaratan dari Xiaoyan. Mengapa kamu keluar lebih awal? Kamu sebenarnya pergi kemana? Ucap Ye Tian. Saat melihat kemunculan Xiaoyan, Sunggu dan yang lainnya tidak berbicara. Bahkan Ling Bao yang biasanya banyak bicara hanya berdiam diri. Bagaimanapun dia sudah tahu bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang bisa dia provokasi, sehingga dia harus mempertimbangkan sebelum berbicara. Tampaknya tidak berbicara adalah pilihan terbaik. Adapun orang yang bertanya pada Xiaoyan, itu adalah Ye Tian dengan rambut ungunya yang tergerai. Saat ini dia sebenarnya memiliki tampilan ketampanan yang jahat, namun Xiaoyan tidak menjawabnya. Tentu saja dia tidak akan berbicara kepada siapapun tentang percakapannya dengan roh dunia iblis kuno. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Iblis ini akan pergi. Hubungi aku lagi ketika kamu meninggalkan dunia ini. Sampai jumpa, ucap Ye Tian. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, Ye Tian langsung menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi cahaya ungu. Di antara sekian banyak penampakan aneh di kompas terbang, dia menyapu langsung ke dalam kehampaan dan dalam sekejap mata menghilang. Di atas kompas terbang, Yuyan yang sedang duduk bersila di antara sosok lainnya tiba-tiba berdiri. "Kenapa kamu keluar?" ucap Yuyan. "Ini masalah pribadi, aku perlu menyelesaikannya terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. Begitu pernyataan ini keluar, selain Yuyan, dua dewa iblis lainnya tiba-tiba mengerutkan keningnya, dan mereka menatap Xiaoyan dengan mata dingin. "Urusan pribadi macam apa yang dapat kamu miliki sebagai budak ilahi? Ceritakan kepada kami, apa pengalamanmu selama berada di dalam gerbang kuno? Apakah misi alam pertemuan iblis telah diselesaikan?" Dewa iblis bernama Luya memiliki kemarahan yang muncul di wajahnya. Jelas sekali dia tidak puas dengan cara Xiaoyan berbicara kepada Yuyan. Hal itu membuatnya sangat tidak bahagia. Lagi pula di matanya, Xiaoyan hanyalah budak ilahi. Sama sekali tidak memiliki martabat, apalagi inferioritas. "Hentikan omong kosong itu!" Segera Yuyan mengerutkan alisnya dan berteriak dengan marah. "Apakah kamu mendengar itu? Apakah budak ilahi sepertimu diizinkan berbicara?" Ucap Luya langsung setuju. Lalu dia menatap Xiaoyan dengan marah. Tampaknya alasannya marah karena Xiaoyan dan yang lainnya keluar hidup-hidup, sehingga membuatnya sangat tidak bahagia. Sedangkan tongan kehidupan Wen Qianghe hancur dan hal ini membuat Luya sangat malu. Namun tepat ketika Luya menatap dingin ke arah Xiaoyan dan yang lainnya, suara Yuyan langsung menuju ke arah Luya. "Aku sudah bilang padamu untuk berhenti bicara omong kosong," teriak Yuyan. Luya langsung menoleh hanya untuk melihat sepasang mata indah Yuyan menatapnya dengan amarah. "Nyonya Yuyan, apakah kamu berbicara kepadaku untuk sampah dari dunia lain itu?" ucap Luya. Luya juga sedang dalam mood yang sangat buruk. Itu karena tidak ada seorang pun yang dipimpinnya yang selamat. Namun tanpa diduga, Yuyan justru memarahinya. Wen Qiang bisa dianggap salah satu yang terkenal di alam pertemuan iblis. Namun Luya tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba mati di dalam gerbang kuno. Mungkin tewasnya Wen Qiang dan yang lainnya terkait erat denganmu. Jika tidak, atas nama alam pertemuan iblis, hanya sedikit orang luar yang berani mengambil tindakan terhadap kelompok Wen Qiang. Dibandingkan dengan kecelakaan, aku lebih percaya bahwa mereka saling bertarung, ucap Luya sambil menatap Zonggu dengan tatapan galak. Lagi pula semua budak ilahi seharusnya mematuhi perintah utusan Zonggu yang mengendalikan mereka. Aku juga pernah mendengar bahwa utusan Zonggu membunuh murid-murid utusan lainnya. Walaupun aku tidak yakin, namun kali ini aku percaya bahwa kamu cukup bahaya meskipun kamu lemah. Kamu pasti menggunakan trik licik untuk berkelompok dengan orang luar, ucap Luya. Sungguh hanya tersenyum pahit saat mendengar ini. Menghadapi tuduhan Luya, dia tahu posisinya dengan sangat baik. Dengan kekuatan dan posisinya, memberi penjelasan apapun tidak ada artinya. Jika Luya ingin membunuhnya dan Zonggu mati, alam pertemuan iblis tidak akan melakukan apapun kepadanya. Bagaimanapun kematian seorang utusan adalah hal yang biasa, sehingga Zonggu sama sekali tidak berani membantahnya dan hanya diam. Beraninya seorang budak ilahi bersikap tidak sopan. Kupikir akan lebih baik jika mengeksekusi mereka semuanya, ucap Luya. Kemarahan di hati Luya tidak bisa dibendung lagi. Saat ini semuanya dilampiaskan pada Zonggu dan yang lainnya. Namun tepat ketika Luya ingin bergerak maju, dia tiba-tiba merasakan lehernya sesak. Lihat Yuyan mengulurkan tangannya dari kejauhan dan meraih lehernya, yang membuat wajahnya langsung memerah. "Aku sudah mengatakan, berhentilah bicara omong kosong," ucap Yuyan. Yuyan dipenuhi amarah, bahkan dewa iblis Wei Feng di sampingnya mengenciutkan kepalanya. Dia tidak berani bicara.
Namun Luya masih tidak menyangka Yuyan akan mengambil tindakan terhadapnya. Amarahnya segera meledak dan ingin melepaskan diri dari kendali Yuyan. Tetapi saat dia hendak menggunakan kekuatannya, dia merasakan krisis kematian yang sangat kuat. "Jika kamu ingin mati, coba saja," ucap Yuyan. Setelah suara dingin Yuyan keluar lagi, wajah Luya melembut dan tidak berani melawan. Saat itulah Yuyan melepaskan tangannya. Luya menghela nafas lega, kemudian melihat Yuyan dengan mata ngeri. Sepertinya dia masih berpikir perasaan krisis yang kuat tadi. Namun dia masih tidak mengerti mengapa Yuyan membela budak ilahi. Saat Yuyan melihat Xiaoyan, semua niat membunuh dan kemarahan yang tercermin di wajahnya langsung menghilang. Itu digantikan dengan senyuman. "Baiklah, pria menyebalkan ini akhirnya telah menutup mulutnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Kemana kamu akan pergi? Apakah kamu membutuhkanku untuk menemanimu?" ucap Yuyan. Kecepatan mengubah ekspresi wajah ini membuat semua orang di sekitarnya langsung menatap ke arah Xiaoyan. Tapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Tentu saja orang yang paling terkejut adalah dua dewa abadi, yaitu Luya dan Wei Feng. "Tidak dibutuhkan. Ini tentang masalah pribadiku," ucap Xiaoyan. Di hadapan banyak mata yang tercengang, Xiaoyan justru menjawabnya dengan nada dingin. "Apa? Dia sebenarnya menolak?" Luya langsung tercengang melihat adegan yang tidak biasa di depannya ini. Di alam pertemuan iblis, tidak ada perbedaan antara budak ilahi dengan binatang. Bahkan kadang statusnya lebih rendah daripada binatang. "Kenapa dia berani?" ucap Luya, benar-benar tidak bisa memahaminya. Dia secara spontanitas mengeluarkan kata-katanya begitu saja. Sayangnya tepat ketika kata-kata itu keluar, Yuyan mengangkat tangannya dan menampar wajahnya dengan keras. Seketika rahangnya patah, giginya hancur dan berterbangan. Setelah itu Yuyan menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum lagi. "Sungguh memalukan. Tolong simpan slip giok ini. Kapan saja kamu memerlukan bantuanku, hancurkan slip ini dan aku akan segera datang," ucap Yuyan. Sikapnya sangat berbeda saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan tidak menolaknya. Dia menerima slip giok yang diberikan oleh Yuyan. Dia mengangguk sedikit dan memasukkannya ke dalam cincinnya. "Bisakah kamu minjamkanku kompas terbang lainnya?" tanya Xiaoyan. "Tentu saja, ini kompas terbaikku. Aku akan memberikannya kepadamu," ucap Yuyan. Yuyan segera mengangkat tangannya. Kemudian kompas terbesar di bawahnya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan bergegas menuju Xiaoyan. Seketika setiap orang yang kehilangan dukungan kompas terbang tiba-tiba terhuyung-huyung. Sepertinya Yuyan rela memberikan apapun kepada Xiaoyan. Hal ini membuat orang di sekitarnya merasa bahwa penguasa di alam pertemuan iblis itu di luar akal sehat. "Kalau begitu terima kasih. Jagalah teman-temanku. Setelah masalahku selesai, aku akan pergi ke alam pertemuan iblis lagi," ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwanya diserap ke dalam kompas terbang. Tanpa diduga Yuyan telah menghapus kesadaran spiritualnya, sehingga Xiaoyan bisa segera menggunakannya. "Bagus, aku akan menunggumu di alam pertemuan iblis. Kamu harus kembali," ucap Yuyan sambil tersenyum. Saat ini dia seperti gadis kecil di hadapan Xiaoyan. "Di samping itu, bisakah kamu memberiku peta bintang lain dari dunia iblis kuno?" ucap Xiaoyan tidak sopan. Saat ini dia tidak bisa lagi merasakan avatar suci. Jika tidak ada peta, menemukannya di dunia ini akan lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Yuyan tidak berkata apa-apa. Dia langsung mengirimkan peta slip giok tentang dunia iblis kuno. "Ini adalah detail peta dunia iblis kuno. Kamu seharusnya dapat menemukan apa yang kamu cari," ucap Yuyan. "Terima kasih banyak," ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Kamu dan aku sudah dekat satu sama lain. Kenapa kamu begitu sopan?" ucap Yuyan mengangkat tangannya dengan isyarat. Saat Xiaoyan mendengar ini, mulutnya tiba-tiba berkedut. Orang lain yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, semuanya tampak aneh. Terutama Luya dan Wei Feng. Keduanya bahkan lebih terkejut lagi. Keduanya saling memandang, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Xiaoyan terbatuk 2 kali. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan kompas yang diberikan oleh Yuyan dan muncul di bawah kakinya. Terlepas dari tekstur kompas ini, itu jauh lebih kuat dari apa yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Tentu kecepatan ledakannya adalah yang paling mencengangkan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan berubah menjadi pelangi yang melesat jauh. Di atas kompas terbang, Xiaoyan kemudian duduk bersila dengan mata tertutup. Sambil menunggu, kesadaran jiwanya memasuki taman Lingpu di pagoda emas. Bahan obat yang dibutuhkan untuk pil peracun pemecah Tianling yang ditanam sebelumnya telah matang. Tapi Xiaoyan tidak membutuhkannya sekarang. Dia tidak mengambilnya dan membiarkan tanaman ini mencapai efek pengobatan tertentu.
Dengan cara ini memurnikan pil Tianling mungkin akan memiliki efektivitas lebih baik. Tentu tujuan Xiaoyan kesini sebenarnya bukan untuk tanaman obat pil racun pemecah Tianling, melainkan mengambil bahan obat untuk memurnikan pil tubuh dewa dan iblis. Dia ingin memurnikan pil obat ini dan mendapatkan lebih banyak harta dari kesepakatannya dengan si nomor 7. Selain itu, Xiaoyan setidaknya harus mendapatkan kepercayaan dari si nomor 7. Sebelumnya Xiaoyan sudah menyempurnakan satu pil tubuh dewa dan iblis, dan sekarang tersisa 2 lagi. Sekarang bahan obatnya sudah cukup. Aku harus cepat dan menyempurnakan 2 lainnya, ucap Xiaoyan. Segera kuali obat muncul di depannya. Terlihat nyala api membumbung di atas kompas terbang. Berbagai bahan obat ditangguhkan di dalam nyala api. Memurnikan bahan obat ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Kualitasnya masih bergantung pada kunci untuk menyempurnakan ramuan ini, yaitu darah keabadian fisik. Di antara bahan obat yang diberikan oleh nomor 7, darah keabadian fisiknya lebih rendah dan kotorannya berbintik-bintik. Untuk Xiaoyan, mengambil 2 tetes esensi darahnya sendiri tidak akan membahayakan tubuhnya. Jadi dia berencana menggunakan darahnya sendiri untuk 2 pil obat tersebut. Dengan cara ini, secara alami akan ada perbedaan besar antara pil obat yang diberikan si nomor 7 dengan pil obat yang dia murnikan sendiri. Yang terbaik adalah membuat seorang pembisnis seperti si nomor 7 mengakui level alkimianya. Saat ini Xiaoyan sudah mulai menyempurnakannya. Dengan pengalaman sebelumnya, dia sudah mengetahui urutan bahan obat ini, dan secara alami akan menjadi lebih mudah untuk disempurnakan. Di dalam kehampaan yang luas ini, yang bisa terlihat hanyalah seberkas api yang melesat ke ujung. Dilihat dari slip giok yang diberikan oleh Yuyan, masih ada jarak antara lokasinya saat ini dengan sekte boneka dewa. Selama periode ini, itu akan memberi Xiaoyan cukup waktu untuk menyempurnakan pil obat. Sementara itu, Xin diperlihatkan di tempat sekte boneka dewa. Di dunia sekte boneka dewa, ada rantai besi yang menghubungkan peti mati yang tak terhitung jumlahnya menjadi 1. Di bawah peti mati yang tak terhitung jumlahnya ini, tergantung sebuah bintang berbentuk aneh. Bintang besar ini sebenarnya diukir menjadi tengkorak besar. Kehidupan di sini tampak sangat aktif. Terlihat sosok-sosok yang membawa peti mati di belakangnya. Ada yang ditugaskan membawa peti mati, dan ada juga yang duduk bersila di depan peti mati. Saat ini sebagian besar orang berkumpul di tengah alis bintang yang bergambar tengkorak itu. Ada sebuah altar di sini. Di altar ini lautan darah melonjak. Terlihat peti mati berwarna merah darah mengambang di dalamnya. Di sekitar altar ada 7 atau 8 sosok duduk bersila. Kedua tangan mereka terus-menerus membuat segel rahasia. Tubuh dari orang yang ada di peti mati itu mengandung energi dunia yang kaya. Jika berhasil disempurnakan dengan waktu yang diberikan, dia pasti akan menjadi salah satu raja boneka dewa. Sekarang, masing-masing dari kalian bisa mengorbankan boneka dewamu. Asalkan bisa disempurnakan, dia pasti akan menjadi salah satu dari 10 dewa sekte kita. Saat ini pemimpin di antara mereka berbicara. Setelah memberi instruksi, orang-orang di sekitarnya mengangguk serempak. Setelah itu mereka membuat segel tangan. Kemudian terlihat masing-masing peti mati di depan 7 sosok itu menonjolkan sepasang tangan. Itu hanya tersisa kulit dan tulang. Lalu mayat-mayat yang tampak kering ini bergerak keluar sepenuhnya. Saat mereka meninggalkan peti mati, sosok kurus kering ini mengeluarkan asap putih. Sesaat kemudian mereka benar-benar kembali ke wujud manusianya. Tampak seperti orang biasa. Sosok-sosok ini bergegas langsung ke dalam kolam darah tanpa ragu-ragu. Saat menyentuh darah di genangan darah, seolah dicairkan oleh magma. Tiba-tiba mereka meleleh menjadi darah. Cahaya berdarah bermekaran di altar. Saat ini peti mati yang mengambang di sana semakin bergetar. Seolah-olah makhluk di dalam peti mati itu akan meledak keluar. Kemudian beberapa orang segera mengambil tindakan. Di bawah tekanan terus-menerus, peti mati itu perlahan berhenti. Segera semburan raungan rendah terdengar dari sana. Saat pemimpin itu mendengar suara ini, wajahnya yang tampak seperti iblis itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Selesai. Akhirnya selesai. Dia pasti akan menjadi boneka dewa terkuatku. Tawa liar pria itu bergema di atas altar. Di sisi lain, lokasi Xiaoyan saat ini sudah semakin dekat. Tapi saat ini, beberapa gambaran berbintik-bintik muncul di benaknya. Dia bisa melihat gambaran darah serta vitalitas avatar suci yang dengan cepat menghilang. Sialan, sudah terlambat. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia terus memperbaiki obatnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode terbarunya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.